Ya itu saja. Sebenarnya sudah sama dengan yang di sana. Maksudmu yang ini? Iya, yang di kakimu itu. Astaga, aku kira ringan, nggak taunya berat. Ah, payah kamu. Percuma punya badan besar, angkat segini saja tidak kuat. Coba aku angkat. Sialan, kelihatannya kecil, ternyata berat juga. Makanya buktikan dulu, baru ngomong. Jangan takabur. Aduh, lama amat sih. Aku jadi ingat, kalau kita mengangkat sebuah benda, berarti kita memberi gaya kepada benda tersebut. Benar, tapi Pantas, lama banget. Nggak taunya kamu lagi ngobrol. Bukannya ngobrol, tapi Teguh pinggangnya sakit gara-gara mengangkat batu itu. Buktinya, saya datang kamu masih ngobrol. bukan ngobrol. Tadi si Agus menanyakan tentang gaya. Akhirnya keterusan kita. Agus berkata bahwa kalau kita mengangkat sebuah benda, berarti kita memberi gaya pada benda tersebut. Benar nggak? Benar, tapi kelihatannya antara gaya dan massa yang ada dipengaruhi ada hubungannya tertentu. Hah? Dari mana pernyataan itu diperoleh? Mengangkat benda berarti kita memberikan gaya pada benda tersebut. Benda terangkat berarti adanya perubahan kecepatan pada benda tersebut dalam keadaan diam kemudian bergerak menjadi terangkat. Jadi menurut saya, gaya adalah penyebab timbulnya perubahan kecepatan. Benar Gus, tapi ingat, untuk mengangkat benda yang ringan cukup satu orang. Tapi untuk mengangkat benda yang berat, kita harus bersama-sama mengangkatnya. Jadi untuk memperoleh perubahan kecepatan yang sama, diperlukan gaya yang lebih besar bila masanya lebih besar. Sip dah, saya mengerti sekarang. Tapi karena kita belum makan, maka diskusinya kita stop saja dahulu. Sekarang batunya diangkat, yang berat angkat saja berdua. Beres, Nona Manis. Hai, diskusinya kita lanjutkan saja di sekolah. Nanti tanya Pak Purnomo. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oh iya, bagaimana kegiatan akhir kalian? Kegiatan KIR sampai saat ini telah berjalan sesuai dengan program. Bahkan sekarang ini si Yuni telah terdaftar sebagai peserta lomba fisika. Oh, bagus kalau begitu. Tentunya Teguh dan teman-teman sudah siap tempur kan? Ya, tapi begini Pak, kami menemukan masalah yang belum terpecahkan. Kemarin waktu saya dan teman-teman camping, saya menemukan masalah mengenai hubungan antara gaya dan massa benda yang dipengaruhi gaya tersebut. Ya, pertanyaan yang bagus. Kalian kan anggota KIR. Untuk itu saya tugasi mencari jawabnya di laboratorium kita. Gunakan LKS yang sudah tersedia di sana dan Bapak menunggu hasil laporan kalian. Siap, saya berusaha mencobanya Pak. Gus, coba bacakan alat-alat apa saja yang dipergunakan dalam eksperimen ini. Pertama, papan peluncur dan kayu penumpu. Kedua, tiker timer dan klem. Ketiga, pita tiker timer. Keempat, power supply atau catu daya. Kelima, troli. Keenam, roda katrol. Ketujuh, benang. 8, beban. Dan yang terakhir, stopwatch. Terus langkah kerja selanjutnya bagaimana Gus? Oh iya, kegiatan pertama, pasang penumpu di bawah papan luncur.
Atur kedudukan papan agar troli yang bergerak di atasnya memiliki kecepatan yang tetap. Ya, sudah. Siap. Oke, kita coba dulu. Saya akan lepaskan ini dan amati bagaimana kecepatan geraknya. Troli ini saya dorong sedikit. Ya, bagus. Kecepatannya sudah konstan. Gus, pengamatan kita akan lebih sempurna jika kita menggunakan pita tikar timer ini. Tentu saja. Berapa ketukan yang dihasilkan tiket timer itu dalam tiap detiknya? Kalau belum dicoba, dari mana kita tahu? Nah, sekarang kita coba sama-sama. Saya yang menarik pita ini selama 2 detik. Ya, stop. Coba saya hitung ketukannya. Semuanya ada 101 ketukan. Jadi untuk 10 ketukan diperlukan 0,2 detik. Wah, canggih juga alat ini. Sekarang kita pakai trolinya. Hasilnya cukup bagus, dilihat dari ketukannya sama. Berarti kecepatan trolinya tetap. Kecepatan troli, apakah itu dapat dihitung? Tentu saja, ukur dahulu pitanya untuk 11 atau 10 ketukan. Dari hasil uji coba tadi, dihasilkan 50 ketukan dengan jarak 100 cm dan waktu 2 detik. Berarti untuk jarak 10 ketukan diperlukan waktu 10/50 kali 2 detik, sama dengan 0,4 detik. Berarti delta T sama dengan 0,4 detik. Dan S untuk 10 ketukan sama dengan 20 cm. Jadi kecepatan trolinya bisa dihitung. Coba kamu, Gus. Oke, kecepatan trolinya adalah P sama dengan S dibagi delta T, yaitu 20 cm dibagi 0,4 detik. Jadi hasilnya 50 cm per detik. Bagus, itu baru teman saya. Sekarang kamu lanjutkan membaca petunjuknya. Dan kalian yang merakitnya, siap ya? Pasanglah roda katrol pada ujung papan luncur, kemudian rangkaikan pita, troli, benang, dan beban yang masanya 0,2 kg. Udah hidupkan satu daya, kita ulang lagi. Hidupkan satu daya. Hitung, Gus. 1, 2, 3. Kok hasilnya lain? Jarak antara ketukan tidak sama. Coba dengarkan, saya bacakan pertanyaannya. Bagaimanakah keadaan kecepatan troli? Oh, berarti kecepatannya semakin besar. Ya, betul. Dan saya tahu alasannya. Karena jarak antar ketukannya semakin bertambah jauh. Kalau begitu, berarti timbul perubahan kecepatan. Ya, benar. Dan teruskan membaca petunjuknya. Ukurlah jarak 10 ketukan pertama, yaitu S1, dan jarak 10 ketukan kedua, yaitu S2. Kemudian catat panjang S1 dan S2 ke dalam tabel pertama. S1 berapa ini? S1 adalah 4 cm. S2-nya 14 cm. Nah, untuk memperoleh ketelitian data, mari kita ulangi kegiatan tadi. Kita ulang.
Sekarang kita lakukan kembali kegiatan tadi dengan menambahkan beban seberat 0,2 kg. Bagaimana ketukan pada pitanya, Yun? Jarak ketukannya lebih lebar. Mari kita ukur. S1 sama dengan 10 cm. S2-nya? S2 adalah 21 cm. Gantian dong, masa dari tadi aku hanya jadi juru baca dan tulis saja. Oh ya, silakan. Saya pasang dulu pitanya. Tunggu. 1, 2, 3. Dari percobaan tadi, jarak untuk S1 10 cm dan S2-nya 21 cm. Ya, sekarang bebannya akan saya tambah 0,2 kg sehingga menjadi 0,6 kg. Untuk S1-nya sama dengan 14 cm dan S2 sama dengan 26 cm. Coba kita ulangi sekali lagi. Nah, sekarang kita tuntaskan pengisian tabel ini supaya cepat untuk beban yang pertama yang dikerjakan oleh Agus dan yang kedua dikerjakan oleh Teguh dan yang terakhir jatah saya. Tapi boleh kan saya tanya, soalnya lupa apa arti strip pada percepatan jalur keempat. Ah, yang benar, benar-benar lupa atau memang tidak tahu? Itu kan harga tanda rata-rata. Bagaimana kalau kita diskusikan isian tabel ini? Sebab saya belum tahu manfaat dari lajur pertama. Beban B adalah penyebab timbulnya gerak. Berarti beban B menggambarkan besar massa gerak penggerak massa troli. Kalau begitu, lajur 4 menggambarkan percepatan rata-rata yang disebabkan oleh beban B tadi. Coba saya baca LKS-nya. Dalam tabel tersebut untuk lajur 4, bagaimanakah hasil perbandingan percepatan rata-rata untuk ketiga percobaan? Saya kira cenderung 1 berbanding 2 berbanding 3. Sesuaikah perbandingan itu dengan perbandingan beban B pada lajur pertama? Ya, sudah sesuai. Dari jawaban tersebut, inferensi apakah yang diperoleh dari percobaan tadi? Menurut saya, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya pada benda yang masanya tetap adalah berbanding langsung dengan besar gayanya. Karena perbandingan untuk gaya dan percepatan sama, yaitu masing-masing 1 dibanding 2 dibanding 3. Oke, kita lanjutkan kegiatan tabel kedua. Ya. Perlakukan seperti kegiatan pertama, tetapi dengan beban B 0,4 kg dan massa trolinya 1 kg, 2 kg, 3 kg, dan catat semua data yang diperoleh ke dalam tabel 2 dan selesaikan isinya. Kita mulai saja dengan troli pertama. Dan saya akan siapkan bebannya seberat 0,4 kg. Di depannya, ditunggu langsung saya siap. Baik, Tuan. 1, 2,
3. S1-nya 10 cm, Sentimeter, S2-nya 20 cm. 20 cm. Yang kedua, Yang kedua S1-nya berapa? sebentar. S1-nya 12 cm, S2-nya S2-nya 22 cm. Udah lurus. Sekarang pada percobaan kedua kita gunakan dua Kita troli. mulai. 1, 2, 3. Ya, siap. Sekali lagi Gus diulang. Ya, hitung ya. Siap. 1, 2, 3. Nah, ukur hasilnya Gus. Pada percobaan yang pertama, S1-nya 7 cm, S2-nya 14 cm. Yang kedua, Lalu pada percobaan yang pita kedua. yang kedua, S1-nya 9 cm, S2-nya S2-nya 16 cm. Oke, sekarang terakhir dengan 3 troli. Ya, Hitung ya. 1, 2, 3. Langsung kita coba ulang sekali lagi Gus. 1, 2, 3. Ya. Sekarang hitung Gus hasilnya. panjang S1-nya 4 cm, S2-nya 7 cm, dan pada percobaan kedua S1-nya 6 cm, S2-nya 9 cm. ya, datanya sudah cukup bagus. Sekarang kita selesaikan isi tabel yang kedua. Ayo kita bagi tugas lagi. Bagaimana selesai mengisinya? Pada kegiatan kedua ini, gaya penariknya tetap. Tetapi besar massa yang ditariknya berubah-ubah. Saya baca dulu LKS saya. Dalam tabel 2 untuk lajur 4, bagaimanakah perbandingan percepatan rata-rata dari percobaan 1 sampai ke 3? Rasanya cenderung 3 berbanding 2 berbanding 1. Ya benar, saya setuju. Dari perbandingan kedua tersebut, inferensi apakah yang diperoleh dari kegiatan kedua ini? Stop Bu, biar saya yang menjawab. Dengan gaya yang tetap, besar percepatan yang ditimbulkan berbanding berbalik dengan massa benda. Bagus. Kesimpulan apa yang diperoleh dari kedua inferensi tadi? Percepatan benda berbanding langsung dengan gaya penyebabnya. Dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Tepat sekali, Gu. Berarti keterangan kesimpulan tadi dikenal sebagai pernyataan hukum kedua Newton. Dan pernyataan tadi dapat dirumuskan menjadi persamaan A sama dengan KF dibanding M, di mana K sama dengan 1 percepatan dalam meter per detik kuadrat, satuan gaya dalam Newton, dan massa dalam kilogram. Jadi dengan satuan S1 hukum 2 Newton rumusnya menjadi F sama dengan M kali A. Kalau begitu 1 Newton sama dengan 1 kilogram meter per detik. Ya, Pangkat 2. saya teruskan membaca LKS-nya. Pertanyaan, sebutkan nama percepatan yang dihasilkan oleh bumi kita. Apa ya? Oh ya, aku baru ingat. Namanya percepatan gravitasi. Betul Bu, dan harga rata-ratanya 9,8 meter per detik kuadrat. Jika gaya berat dibeli simbol W, coba tuliskan perumusannya.
rumusnya adalah W sama dengan M kali G, atau berat benda sama dengan massa kali percepatan gravitasi bumi. Terus masih ada kegiatan lagi dari LKS kita? Sudah habis. Tapi kita harus merangkum kesimpulannya dari kegiatan ini untuk sebagai laporan pada Pak Purnomo.